bahwa sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, terdakwa masuk ke dalam rumah melewati pintu depan diikuti oleh saksi Muhammad Ramdan alias Danu, dan setelah berada di ruang tamu lalu saksi Dedi Nugraha alias Dodo Bencur. Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021 angkot yang saksi kemudikan sekira jam 6.20 waktu Indonesia Barat melintasi depan rumah saudara Yosef Hidayat, di mana sewaktu angkot yang saksi kemudikan melintas di depan rumah Yosef Hidayat, saat itu lingkungan rumah kondisinya cenderung sepi, dan kebetulan saat itu laju angkot yang saksi kemudikan dari arah barat ke timur terhalang oleh aktivitas kendaraan mobil Alphard. Analisa, salam kehidupan, salam sehat sahabat-sahabat AK, tolong disimak sampai habis biar tidak gagal paham. Jadi kita sudah mendengarkan bahwa jaksa penuntut umum menuntut Yosef hukuman seumur hidup. Itu sih bagi AK wajar, karena memang tugasnya menuntut berdasarkan daripada surat dakwaan. Surat dakwaan berasal dari penyidikan kepolisian. Kan ini duduk permasalahannya. Sehingga fakta-fakta persidangan tentang saksi adecat, saksi yang meringankan, contohnya ada 3 saksi yang melihat Yosef sekitar jam 6 sampai setengah 7 di tukang surabi, dan 1 orang melihat Yosef waktu mengantarkan anak sekolah juga diabaikan. Apakah itu wajar? Ya bagi aku sih wajar, karena berlandaskan keterangan dakwaan berasal dari penyidikan kepolisian. Sedangkan saksi-saksi yang sudah dari awal adecat namanya diperiksa, di Polda tidak diperiksa. Kan ini duduk permasalahannya. Sehingga boleh dikatakan kasus ini hanya melihat sebelah mata. Jadi kalau hanya melihat sebelah mata wajar Yosef itu dituntut seumur hidup ataupun mati karena melihat sebelah mata. Apakah ini yang namanya hukum? Kan ini pertanyaannya sebelah mata. Seperti pembahasan di konten-konten kreator atau netizen yang saling bela itu. Kan ini duduk permasalahannya. Lalu kita abaikan dahulu tentang Yosefnya, karena katanya bersama-sama. Kita coba melalui Abi, saksi Abi ini. Kita mengambil dari surat dakwaan. Kan di sana sekitar jam 4.30 Danu menunggu korban. Sahabat-sahabat AK di depan gudang itu. Berarti sebelum jam 4.30 memukul Amel, eksekusi Ibu Tuti dan sebagainya. Terus kapan Abinya bisa keluar? Kenapa saksi dipaksakan harus melihat Abi? Kalau lihat dari kronologi cerita dakwaan maupun cerita Danu, sekitar jam 3 itu dari mana Abi itu bisa nongkrong santai ngerokok? Kan ini nggak masuk di akal gitu, bertentangan dengan cerita Danu dan cerita dakwaan itu sendiri. Tetapi tuntutannya seperti itu. Nah, ini mari kita dengarkan dulu dari dakwaan dan tuntutan melalui saksi Upi. di teras depan gudang belakang. Kemudian terdakwa berkata kepada saksi Muhammad Ramdan alias Danu tunggu, dan kemudian saksi Muhammad Ramdan alias Danu menunggu di dekat jasad korban Ugi Sulakini sampai sekira pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Saksi Upi Nelwita bahwa saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 03.00 WIB, saksi dan suami saksi berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna pink milik adik saksi, saudara Jordan, dengan tujuan mengantar suami saksi yang akan dijemput bekerja di Jakarta. Dengan posisi dibonceng oleh suami saksi, sepeda motor yang saksi tumpangi melewati jalan utama Ciseti ke Jalan Cagak. Saksi melintas jalan tersebut dan di dekat dengan TKP, saksi melihat di pertigaan jalan menghadap ke Bunihayu ada sebuah mobil Avanza berwarna putih terparkir menghadap ke SMA. Kemudian saksi melihat ke rumah tempat kejadian. Di bagian garasi dalam keadaan gelap tanpa ada pencahayaan lampu, sedangkan beberapa kali sebelumnya saksi lewat rumah saudara Yosef pada malam hari kondisinya selalu terang dengan pencahayaan lampu. Selanjutnya setelah saksi melewati rumah kejadian di pinggir jalan dekat tiang listrik di sebuah kebun sebelum Alfamart, saksi melihat ada Abi Aulia yang sedang duduk di atas sepeda motor yang arahnya ke Jalan Cagak sambil memainkan HP. Karena saksi Dedi Nugraha alias Dodo Bencur, saksi menerangkan bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021
angkot yang saksi kemudikan sekira jam 6.20 waktu Indonesia Barat melintasi depan rumah saudara Yosef Hidayat, di mana sewaktu angkot yang saksi kemudikan melintas di depan rumah Yosef Hidayat, saat itu lingkungan rumah kondisinya cenderung sepi, dan kebetulan saat itu laju angkot yang saksi kemudikan dari arah barat ke timur terhalang oleh aktivitas kendaraan mobil Alphard warna hitam yang sedang keluar dari rumah Yosef Hidayat dengan posisi mundur. Saksi menerangkan kendaraan Alphard tersebut maju sedikit ke depan, bagian kepala ke jalan Cagak, bagian kepalanya berada di tengah jalan kurang lebih hampir sekitar 5 menit. Kemudian mobil Alphard tersebut maju sedikit ke depan dan masih dalam keadaan menyerong. Dan ketika mobil Alphard tersebut berhenti, saksi sempat melontarkan kata-kata, "Nu bener mawa mobil de siga nu diajar wae," atau dalam bahasa Indonesia artinya, yang benar bahwa mobil itu seperti baru belajar saja. Setelah sampai garasi dan pada saat sampai di garasi, posisi mobil Alphard sudah berubah dengan posisi kepala mobil sudah menghadap ke jalan dan ban depan sebelah kanan sudah naik ke teras rumah, serta pintu belakang sudah terbuka. Kemudian saksi Abi Aulia turun dari mobil dan mengambil posisi di bagian di sebelah kanan saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu. Lalu secara bersama-sama dengan posisi sejajar mengangkat jasad korban Tuti Suhartini yang kemudian dimasukkan ke bagian belakang kursi mobil Alphard dengan posisi kepala sebelah kiri dan kakinya agak menekuk. Setelah itu saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu diam di garasi dekat mobil, sedangkan saksi Ari Gireksa Pratama dan saksi Abi Aulia tidak terlihat lagi. Dan beberapa saat kemudian terdakwa melalui pintu depan membopong atau mengangkat jasad korban Amelia Mustika Ratu lalu dimasukkan di bagian belakang kursi mobil Alphard dengan posisi ditumpuk di atas jasad korban Tuti Suhartini, di mana bagian kepalanya berada di atas kaki jasad korban Tuti Suhartini dan kakinya berada di atas kepala jasad korban Tuti Suhartini. Bahwa sekira pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, terdakwa masuk ke dalam rumah melewati pintu depan diikuti oleh saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu, dan setelah berada di ruang tamu lalu terdakwa menyuruh saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu untuk menyiramkan air ke Saksi Wegis alias Bintang, bahwa saksi hanya mengantarkan pesanan nasi kotak saja ke peternakan sapi, dan sekitar pukul 06.40 waktu Indonesia Barat saksi pulang, dan di TKP di Ciseti Jalan Cagak saksi melihat laki-laki menggunakan kaos warna putih berkerah putih dan menggunakan topi berwarna merah, dan untuk warna celana saksi tidak memperhatikan, sedang berjalan menuju ke atas parkiran motor SMA 1 Jalan Cagak. Kemudian di sekitar rumah saudara Tuti, saksi melihat mobil Alphard warna hitam terparkir miring dengan posisi mobil sudah mengarah ke jalan. Bahwa saksi mengenali orang yang menggunakan kaos berwarna putih dan memakai topi merah yang sedang berjalan menuju ke atas parkiran motor SMA 1 Jalan Cagak tersebut adalah saudara Yosef. Bahwa pada saat perjalanan pulang setelah mengantarkan nasi kotak ke peternakan sapi dan sekitar pukul 06.30 waktu Indonesia Barat melintasi TKP dan sekitar 100 meter dari TKP arah Jalan Cagak, tepatnya di Alfamart, saksi melihat saudara Abi Aulia sedang berjalan kaki ke arah Jalan Cagak. Dan pada saat itu saksi melihat Abi Aulia menggunakan celana panjang dan memakai hoodie warna abu dan memakai masker warna biru putih di bawah dagu. Saksi Is Ida binti Atim Suryadi, bahwa saksi berboncengan naik sepeda motor dengan saksi yang bernama Wegis alias Bintang, bahwa pada saat saksi pulang dari peternakan sapi untuk melintasi rumah saudara Tuti Suhartini alias Nung yang saksi lihat di rumah seputaran saudara Tuti Suhartini, yaitu saksi melihat saudara Ujang sedang membersihkan rumput di pinggir jalan di sebelah kiri rumahnya saudara Tuti Suhartini, dan jarak antara saudara Ujang dengan halaman depan korban saudara Tuti Suhartini alias Nung sekitar 5 meter. Dan saksi melihat mobil Toyota Alphard di parkiran menghadap ke dalam garasi dengan posisi miring, dan saksi melihat lampu teras rumah menyala, dan saksi tidak melihat ada orang di halaman rumah saudara Tuti Suhartini. Bahwa sekitar 100 meter dari rumah saudara Tuti Suhartini alias Enung arah Jalan Cagak, tepatnya sesudah Alfamart, saksi melihat seorang laki-laki muda usia sekitar 25 tahun sedang berjalan kaki dengan menggunakan pakaian sweater yang ada kupluknya atau hoodie warna abu-abu, memakai masker warna biru putih di bawah dagu dan memakai celana jeans panjang berjalan menuju ke arah Jalan Cagak. Bahwa selanjutnya orang yang berjalan kaki dengan menggunakan pakaian sweater yang ada kupluknya hoodie warna abu-abu membeli gorengan di warung saksi dan menanyakan kepada saksi, "Ibu tahu nggak ada pembunuhan di Ciseti?" Dan saksi menjawab, "Saya kan baru lewat dari sana dan tidak ada apa-apa." Mendengar itu orang tersebut langsung pergi dan mengambil gorengan yang saya jual.